Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Haira Yusnia Farosi dengan NIO 517489 dalam video materi mata kuliah klimatologi laut. Kali ini saya akan membahas mengenai ENSO atau El Nino Southern Oscillation. Simak ya. ENSO atau El Nino Southern Oscillation adalah fenomena iklim global yang muncul dari interaksi antara laut dan atmosfer yang pusat aktivitasnya berada di wilayah ekuatorial Samudra Pasifik. ENSO menjadi salah satu penggerak utama variabilitas iklim musiman dan tahunan di banyak wilayah dunia termasuk Indonesia. Karena mampu memicu anomali suhu permukaan laut, perubahan tekanan udara, dan gangguan pada sistem sirkulasi atmosfer global. Fenomena ini terjadi atas 3 kondisi, yaitu keadaan normal, El Nino dan La Nina yang masing-masing dibedakan berdasarkan nilai Southern Oscillation Index atau SOI yang menggambarkan perubahan tekanan udara di kawasan Pasifik. ENSO terbukti sangat mempengaruhi distribusi curah hujan di Indonesia, sehingga menjadi variabel penting dalam memahami dinamika iklim kawasan tropis. Mekanisme dasar ENSO dijelaskan sebagai proses perubahan suhu permukaan laut di Pasifik Timur dan Barat yang memicu respon atmosfer melalui pergeseran pola angin dan sirkulasi Walker. Sebagai contoh, saat El Nino terjadi, suhu permukaan laut di Pasifik Timur meningkat sehingga angin pasat melemah, upwelling di sepanjang pantai Peru menurun, dan massa udara basah bergeser ke tengah Samudra Pasifik. Sebaliknya, pada La Nina, suhu permukaan laut di Pasifik Timur menurun, angin pasat menguat, dan sirkulasi Walker menjadi lebih kuat sehingga membawa lebih banyak massa udara lembab menuju wilayah Indonesia. Perubahan distribusi panas dan angin ini menyebabkan perbedaan tekanan udara yang kemudian direkam melalui indeks SOI dan secara langsung mempengaruhi pola curah hujan di berbagai wilayah tropis. Dengan demikian, ENSO bekerja melalui umpan balik antara lautan dan atmosfer yang saling memperkuat sehingga menghasilkan variabilitas iklim tahunan yang signifikan. Southern Oscillation dijelaskan sebagai perubahan tekanan udara antara Pasifik Ekuator bagian barat atau wilayah Indonesia hingga Darwin dan Pasifik Ekuator Timur yaitu Tahiti yang menjadi indikator atmosfer dari fenomena ENSO. Nilai SOI dihitung berdasarkan perbedaan tekanan antara Tahiti dan juga Darwin dan kisarannya antara -35 hingga +35. SOI bernilai negatif menunjukkan melemahnya sirkulasi Walker dan berkaitan dengan El Nino, sedangkan SOI bernilai positif menunjukkan sirkulasi Walker yang menguat dan terkait dengan La Nina. Southern Oscillation juga menggambarkan kekuatan sirkulasi Walker, yaitu aliran udara timur hingga barat di wilayah tropis yang dipengaruhi oleh perbedaan suhu muka laut antara Pasifik Barat dan juga Timur. Komponen ini menjadi unsur penting dalam memahami tahap dan intensitas ENSO karena mempengaruhi arah angin, pola konveksi, dan distribusi curah hujan di wilayah tropis. Kemudian, ENSO menjadi penyebab utama anomali iklim berskala global karena mampu memengaruhi curah hujan, suhu, dan pola sirkulasi atmosfer di banyak negara, termasuk Indonesia. Pada fase El Nino, wilayah Indonesia umumnya mengalami penurunan curah hujan akibat melemahnya sirkulasi Walker, sehingga musim kemarau dapat menjadi lebih kering dan panjang. Sebaliknya, selama La Nina, curah hujan meningkat cukup signifikan, terutama pada wilayah yang berada di lintang rendah dan dekat dengan konvergensi massa udara lembab. Dampak dari ENSO pada curah hujan yang tidak merata di seluruh Indonesia dapat beberapa wilayah menunjukkan pengaruh kuat, sedangkan wilayah lain seperti Kalimantan Barat menunjukkan korelasi rendah antara curah hujan dan ENSO karena terletak di daerah ekuatorial dengan pola hujan ganda sepanjang tahun. Pola ini menggambarkan bahwa efek ENSO bersifat spasial, bergantung pada kondisi lokal dan sistem monsun regional. Nah,
ENSO dijelaskan sebagai variabilitas alami iklim yang dapat berubah kekuatannya dari waktu ke waktu, dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa intensitas dampak dapat berinteraksi dengan faktor-faktor perubahan iklim lain seperti monsun dan pemanasan global. Kemudian, untuk perubahan iklim global jangka panjang, hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh ENSO terhadap curah hujan di Indonesia bersifat dinamis dan tidak selalu sama pada setiap kejadiannya. Misalnya, beberapa daerah seperti Kalimantan Barat menunjukkan bahwa intensitas dampak ENSO kecil karena faktor lokal seperti posisi geografis dan pola hujan ekuatorial. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan iklim dapat memodifikasi cara ENSO mempengaruhi suatu wilayah. Misalnya dengan memperbesar atau memperkecil sensitivitasnya terhadap perubahan suhu permukaan laut. Dengan demikian, ENSO tetap menjadi komponen penting dalam mempelajari variabilitas iklim di tengah perubahan iklim global yang terus berlangsung. Berikut terdapat gambar 3 peta yang menggambarkan besaran pengaruh ENSO, El Nino, dan La Nina terhadap curah hujan tahunan di Indonesia. Peta-peta tersebut menunjukkan sebaran spasial wilayah yang terdampak dalam 3 kategori, yaitu pengaruh rendah, pengaruh sedang, dan pengaruh tinggi yang dihitung melalui analisis regresi antara SOI dan curah hujan tahunan di 60 stasiun hujan di Indonesia. Secara umum, peta pertama menunjukkan bahwa ENSO memiliki pengaruh sedang terhadap curah hujan tahunan di sebagian besar wilayah Indonesia, terutama daerah barat, tengah, dan timur Indonesia. Hal ini tampak dari dominasi warna biru yang sedang pada peta, yang menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah memperoleh pengaruh ENSO yang tidak terlalu ekstrim, namun tetap signifikan terhadap variasi curah hujan tahunan. Wilayah yang mendapat pengaruh tinggi ditemukan terutama di bagian timur Indonesia, seperti Gorontalo yang memiliki nilai pengaruh tertinggi mencapai 62,8%. Sekian penjelasan mengenai ENSO yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.